tema firman Tuhan, renungan singkat pada pagi hari ini sebelum kita rapat, yaitu revival di akhir zaman. Apa temanya? Revival di akhir zaman, sama dengan spanduk ini. Revival di akhir zaman. Apa itu revival di akhir zaman? Apa yang perlu dibangkitkan? Yang perlu dilawat? Yang perlu disadarkan? Nah, ini pertanyaan. Bagaimana keadaan akhir zaman? Kita akan bahas terus saja ya, di waktu yang singkat ini. Galatia pasal 5 ayat yang ke-6. Saya sudah buat PowerPoint, ya mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu yang diberikan. Dikatakan gini, Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus, ini bagi orang-orang dalam Kristus. Dan for your information, di dalam Kristus itu adalah syarat utama. Katakan syarat utama. Syarat utama kita melayani Tuhan, kita harus di dalam Kristus. Dia disebut dengan first class kondisional. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Jadi, sunat tidak bersunat tidak mempunyai arti. Jadi, jangan jadi persoalan. Amin. Bahkan konsili pertama di Kisah Rasul 15, keselamatan itu tidak boleh ditambahkan dengan sunat. Karena ada orang-orang Yahudi yang bersunat mengatakan kalau mau diselamatkan harus disunat. Dan konsil itu memutuskan sunat tidak lagi diperlukan untuk keselamatan. Jadi bagi saudara yang tidak disunat tidak masalah. Amin ya. Hanya yang berarti apa? Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi yang punya arti, yang punya meaning hanya, ingat ini, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi bukan hanya iman percaya kepada Allah yang esa, tauhid, pengakuan iman, deklarasi iman orang Yahudi, tema Israel, Allah itu esa, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Yang bekerja, kasih itu yang bekerja. Jadi kasih iman itu ada aktivitas, ada isinya oleh kasih. Makanya kalau hanya percaya kepada Allah sampai gemeter, nggak ada perbuatan kasihnya, sama juga dengan percaya kepada Allah yang esa sampai gemeter, tapi tidak ada kasihnya, sama dengan Yakobus 2 ayat 19. Coba buka ya. Ini penting saudara ya. Ini dasarnya. Yakobus 2 ayat 19. Kalau percaya kepada Allah sampai gemeter, tetapi nggak punya kasih, sama dengan, itu penting. Udah nggak usah dibuka lagi, udah tahu situ. Jadi, kalau percaya, tapi nggak ada kasihnya, nggak ada perubahan karakternya, tidak menuruti kehendak Allah. Kalau kamu mengasihi aku, kamu mengikuti kehendakku, perintahku, sama dengan setan. Sebenarnya, saya juga nggak ngerti kenapa LAI menyebutkan setan. Padahal di situ bahasa aslinya daimonia. Kalau setan itu dia bolos. Lucifer ya. Itu sama saja lah ya. Setan itu begitu. Percaya tapi nggak ditunjukkan dengan karakter yang baik. Tidak mengasihi. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini, sebab kalau kita sudah bersatu dengan Kristus Yesus di dalam Kristus, hal menuruti atau tidak menuruti peraturan sunat tidak menjadi soal lagi. Makanya jangan mempersoalkan yang tidak penting. Amin. Dalam pelayanan jangan mempersoal yang nggak penting. Sunat ini nggak penting. Untuk kesehatan penting. Amin. Bapak emang disunat. Ya masa mesti gue buktiin? Kan nggak mungkin. Karena itu nggak penting. Yang penting, perhatikan, katakan yang penting. Hanyalah percaya kepada Kristus. Itu masih koma loh. Kalau hanya percaya Yesus, tapi nggak ada perubahan hidup, tidak punya kasih, sama setan. Yesus itu kan Allah, anak Allah. Tapi kalau nggak ada perubahan hidup, tidak punya kasih, sama tuh. Yang penting hanyalah, perhatikan ini, hanyalah percaya kepada Kristus. Dan itu, percaya kepada Kristus, itu nyata dalam kasih kita kepada orang. Baca saudara, ada di sini. Nyata dalam kasih kita kepada orang lain. Bukan kepada diri sendiri saja, nyata. Nyata itu tangible.
tangible itu bisa dilihat, bisa diraba, diputer, dicelup, kemudian itu nyata. Amin, saudara. Sebenarnya ayat ini sudah jelas. Pak Gembala kasih saya ayat ini sama nih. Udah jelas. Yang mesti dibangkitkan, disadarkan ini. Iman itu harus bekerja oleh kasih. Kalau hanya percaya-percaya, sampai nangis-nangis, keluar cairan dari mata, dari hidung, dari mulut, dari mana lagi, terserahlah. Kupingnya. Tapi tidak punya perubahan karakter, setan itu, jahat itu. Apalagi dia manipulatif. Aduh, parah saudara. Kira-kira nangkep nggak saudara spiritnya? Ayat ini. Luar biasa saudara. Saya coba merenungkan, yang mesti dibangkitkan ya ini. Iman yang benar ini, iman yang menuruti terhadap kehendak Allah. Iman definisinya bukan hanya sekedar percaya. Memang pisteo itu percaya. Yakin. Tapi keyakinan kita mesti ada kerjanya. Amin, saudara sekalian. Apa yang dikehendaki oleh Allah yang harus kami lakukan pada zaman Yesus? Yesus bilang apa? Percayalah kepada Dia yang diutus oleh Allah. Percayalah pada Dia yang diutus Allah. Pertanyaannya, apa yang dikehendaki Allah yang harus kami lakukan? Artinya ada tindakan kan? Yesus bilang, percayalah kepada Dia yang diutus Allah. Yang diutus oleh Allah siapa namanya? Yesus, satu-satunya utusan. Artinya, apa yang harus kami lakukan untuk kami melakukan kehendak Allah yang mesti dikerjakan? Percaya. Nah, waktu percaya kepada Allah, ada kontennya, ada aktivitasnya, ada kegiatannya, ada yang dilakukannya, yaitu melakukan kehendak Allah. Apa kehendak Allah yang utama? Hukum Allah yang utama. Apa hukum Allah yang utama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu, seantero hidupmu. Dan yang sama dengan itu, kadarnya sama, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukum yang pertama dan terutama. Yang nggak bisa dilakukan oleh setan. Tetapi kita yang ditebus di dalam Yesus punya potensi untuk melakukan kehendak Allah. Tepuk tangan dong saudara. Roma 13 ayat 10. Karena dengan mengasihi, kata kerja, dengan mengasihi, tentu kita tidak menyakiti orang lain. Jadi dengan mengasihi sama saja kita menaati semua hukum Taurat. Hukum Taurat itu kan ada 10. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun. Wujud menyembah apalagi. Jangan menyebut nama Allah sembarangan. Jangan kuduskan hari Sabat. Hormati ayah ibumu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jambret boleh nggak? Jambret itu pencurian dengan kekerasan. Jambret namanya. Kemudian jangan berdusta, jangan mengingini milik sesamamu, termasuk bininya, istrinya. Sama saja itu. Hukum Taurat termaktub di dalam mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nah, kalau orang mengasihi sesama, dia nggak akan menyakiti orang lain. Amin, saudara sekalian, nggak akan melukai. Nah, ciri-ciri orang yang lahir baru, dia tidak melukai sesamanya, dia tidak menyakiti sesamanya, apalagi bininya. Dari amin, saudara ya. Kalau dia lahir baru, lahir dari Allah, menjadi anak Allah, yang percaya kepada Allah, dia tidak akan menyakiti sesamanya. Ini bukan saya ngomong. Dengan mengasihi, tentu kita tidak menyakiti orang lain. Kita mungkin tidak membunuh, tidak menjambret, tidak berdusta. Apalagi sama guru. Boleh nggak berdusta pada guru? Berdusta pada guru. Itu Obi Mesa. Mengajarkan salah. Malu aku malu pada semut merah. Apa yang dimaluin sama semut merah? Yang berbaris di dinding menatapku curiga. Dikira maling tuh. Akan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar. Berdusta nggak boleh, apalagi sama guru. Itu menyakiti guru yang lebih kurang ajar. Zaman now ini guru diajak berantem, dikeroyokin. Siapa yang ngomong? Pak Rudi. Saya lihat ampun. Saya dulu sama guru takut. Diomelin takut salah. Ini guru diajak berantem, koyok lagi. Nggak akan menyakiti guru, menyakiti orang tua, menyakiti sesama.
Tapi yang aneh, bukannya aneh ini ya, tapi aneh, apa sungguh? Sungguh aneh, tapi nyata. Nyanyi lagi saudara ya. Karena saya berkesan dengan nyanyinya Pak Andi ya. Yang aneh, ini aneh nih. Yang aneh. Ada orang, dia berbuat baik, tetapi dia bunuh. Sama siapa? Ada orang yang berbuat baik, nah sama orang ini dibunuh. Tahu nggak siapa? Siapa? Betul tuh. Siapa tuh ya? Kita kasih. Siapa itu tadi? Oh, Ibu Nani. Tepuk tangan saudara sekalian ya. Jawabannya benar sekali. Itu kalau orang Batak bilang, benar sekali. Kain, saya coba merenungkan Kain ya. Kain. Karena ini juga pernah dibahas di sekolah teologi. Habel adiknya mempersembahkan. Kain Kejadian 4. Mempersembahkan kambing domba. Karena Kain itu penggembala. Dipersembahkan. Nah, kita mencatat itu Habel yang mempersembahkan. Kalau Kain mempersembahkan hasil bumi. Persembahan Kain diterima. Persembahan Habel adiknya diterima. Habel adiknya mempersembahkan kambing domba diterima. Tetapi persembahan Kain tidak diterima. Alkitab menyatakan Kain dan persembahannya tidak diindahkan, tidak diperhatikan. Atau terjemahan lain, Allah tidak berkenan kepada Kain dan persembahannya. Alkitab menyatakan segera menjadi panaslah hati Kain itu ketika ada adiknya, adik kandung nih. Ini generasi kedua setelah Adam dan Hawa, Kain, Habel. Adiknya melihat, kok persembahan dia diterima, saya enggak. Bukannya introspeksi diri, malah apa? Panas hatinya. Kalau dalam dunia kriminal, panas hatinya membuat dia melakukan sesuatu, itu namanya heat of passion. Coba katakan heat of passion. Heat itu head, panas ya, heat passion. Jadi marah, sangat, kalau terjemahan sangat marah. Ada orang yang berbuat baik, mempersembahkan korban, karena itu yang diketahui bagaimana dia beribadah. Tapi malah dia panas hatinya. Tuhan sudah bilang, kalau mukamu muram seperti itu, hatimu panas, kamu gak bisa berbuat baik. Untuk bisa berbuat baik itu mesti hati rileks. Hati dipenuhi dengan kasih, sehingga mempunyai aura kasih. Seperti yang jawab tadi itu dengerin khotbah di umum. Kain marah. Alkitab menjelaskan dengan jelas apa yang dilakukan Kain terhadap Habel adiknya. Apa yang dilakukan? Membunuh. Saya waktu baca gitu ngeri saudara. Dia bukan hanya menyakiti adiknya Habel, tapi membunuh. Itu sama saja melanggar hukum Taurat yang sekian saudara ya. Yang ke-6 ya. Coba yang sekolah teologi. Membunuh. Enggak bertobat lagi. Matang deh. Bedanya apa sama Daud? Daud itu bukan hanya membunuh, berzina. Kain kan nggak ngambil istrinya Habel. Walaupun dia mengatakan karena Habel istrinya lebih cantik. Makanya dia ambil istrinya, dia bunuh. Saya nggak tahu ya itu dari mana ini. Kalau Daud bukan hanya membunuh istri, membunuh Uria istri suami dari Betseba. Dia juga berzina. Dia berzina dulu malah. Kemudian dia bunuh. Tapi kenapa Allah berkenan kepada Daud yang bukan saja berzina tapi membunuh? Itu pembunuhan berencana. Pasal berapa Pak I? Itu pembunuhan berencana. Hukumannya mati atau seumur hidup. Yang hebat ketika Daud ditegur sama anaknya Pak I, Nabi Nathan, dia langsung bertobat. Aku sudah melakukan yang dosa. Itu ditulis di dalam Mazmurnya. Kalau suruh baca itu rintihan jiwanya. Itu pertobatan. Amin saudara sekalian. Di akhir zaman ini butuh hujan pertobatan. Aminnya pelan, padahal saya udah kencang. Ini baru satu ayat. Ini betul sekali nih ayat yang diberikan kepada saya. Kemarin ada ayatnya di sini. Gak ada ya sekarang. Jadi saudara sekalian, Daud bertobat karena Allah melawatnya. Dan terjadi pertobatan yang dahsyat. Sehingga Allah berkata, ini loh, man of
after my heart. Orang yang berkenan di hadapanku. Sedangkan Kain jadi buronan, jadi pelarian. Orang kalau jadi pelarian, apalagi diburu-buru, sama yang kemarin Pak Gembala mengatakan apa? Yang pembunuh bayaran, soldier of fortune. Waduh, mana-mana sampai dia bilang, Tuhan, ini saya nggak bisa kemana-mana. Nggak, aku lindungi. Tuhan masih baik melindungi Kain. Tapi sayang, dia tidak bertobat. Matang nggak orang seperti itu, saudara sekalian, Kain? Jangan sampai kita di akhir zaman ini seperti Kain. Yang berasal dari si jahat. Bapak ngomong menuduh Kain berasal dari si jahat. 1 Yohanes 3 ayat 12. Ini tolong ditampilkan. 1 Yohanes 3 ayat 12. Langsung aja. Bukan seperti Kain. Yang berasal dari si jahat. Dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Apa sebabnya? Sebabnya apa? Mens realnya apa? Actus reusnya kan jelas membunuh. Penyebabnya apa? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Karena iri hati, dendam, kebencian, itu kan sulit diverifikasi kecuali dengan actus reusnya, membunuh. Lalu dicari tuh mens realnya, niat jahatnya. Begitu saudara. Di akhir zaman ini butuh hujan pertobatan, lawatan Allah. Amin saudara sekalian. Waktu kan, saya ambil yang paling penting aja. Galatia, ini udah ya. Galatia 6. Jadi yang penting iman yang bekerja oleh kasih. Yang mesti dibangkitkan di akhir zaman ini, terutama di gereja Tuhan. Galatia 6 ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat, ini diulangi lagi di kitab yang sama. Paulus. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Saya nggak jelaskan lagi ya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Ciptaan baru. Dilahirkan dari Allah. Dilahirkan baru oleh firman. Itu yang punya arti. Sebab ketika saudara mengalami perubahan kodrat ilahi, memiliki kasih, saudara akan hidup di surga. Hanya orang yang punya kasih, yang mempraktekkan kasih di bumi ini, yang tidak menyakiti hati orang lain, yang akan tinggal di surga. Ada yang amin, saudara. Saudara ngos-ngosan ya. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Katakan tidak penting sunat itu. Yang penting, katakan yang penting, ialah mentaati hukum-hukum Allah. Apa itu hukum Allah? Bukan hanya Taurat. Taurat itu diberikan untuk menuntun kepada yang sesungguhnya, yaitu Kristus. Hukum Allah itu sama dengan hukum Kristus. Hukum Kristus itu sama dengan hukum kasih. Hukum yang terutama, yang pertama, yang tidak boleh tidak ada di dalam diri saudara dan saya adalah kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Dan yang sama dengan itu kasihlah. Jelas tuh. Sesamamu. Seperti dirimu sendiri. Ini yang penting. Amin saudara sekalian. Lawatan Allah sehingga kita bertobat. Kembali kepada Allah. Amin saudara. Kesetnya sederhana itu. Yang mesti dibangkitkan itu saudara. Bukan yang lain. Kalau yang lain saudara sekalian, nanti salah meleset. Pak Gembala kemarin mengatakan ketika hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu didahului dengan Kisah 1 ayat 14. Ingat kisah, bukan kisah kasih di sekolah. Kisah para Rasul pasal 1. Coba ditampilkan. Ayat 14. Waktu saya ikut PHPS, itu ada materi mengatakan The Vessel of Revival. The Vessel of Revival. Judulnya bagus. The Vessel of Revival. Bejana revival. Bejana kebangunan rohani. Nomor 1 dia bilang passion, gairah. Nomor 2 dia katakan prayer. Nomor 3 dia bilang partnership. Nomor 4 dia bilang perseverance. Nomor berikutnya dia bilang praise and purity. Itu ini hebat juga nih orangnya. Mereka semua, ini rasul-rasul termasuk pengikut Kristus yang murid ada 12, ada 70, ya. Total ada 120. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Meloncat pasal 2 ayat 1. Kisah 2 ayat 1. Loncat.
Ketika tiba hari Pentakosta, itu mereka sedang berdoa. Duduk. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat, masjid, persekutuan. Persekutuan itu perlu di gereja jadi laboratorium bagaimana kasih diterapkan. Maka nggak boleh ada iri hati, dengki, egoisme. Ketika tiba hari Pentakosta, apa yang terjadi? Tiba-tiba, ini hari ke-50, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Duduk menunjukkan merendahkan diri. Itu korbannya Pak Iya sama Pak Hendy. Untuk mengalami revival mesti duduk rendah hati. Gak bisa orang tinggi hati itu mengalami revival. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Terjadi lawatan Allah yang dahsyat yang disebut Pentakosta. Amin. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Menyala. Kita biarkan ketika kita merendahkan diri duduk. Relax. Terjadi lawatan Allah. Amin, saudara. Itu kan pada hari Pentakosta itu kan hari perayaan besar. Orang ngumpul. Mereka berbahasa, bahasa lain. Yang ngumpul itu ada beberapa suku bangsa yang dari bangsa asing menjadi agama Yahudi yang disebut mengalami proses proselit. Bahasa Yunaninya proselitos yang ditandai dengan disunat sebagai tanda dia terhisap umat Allah. Juga ada orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu taat kepada hukum Taurat, kepada perayaan-perayaan juga kumpul di situ. Ayat 14 ini yang kemarin Pak Gembala katakan. Ayat 14 apa yang terjadi saudara? Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi. Termasuk orang Yahudi Gentiles, kafir yang jadi orang Yahudi dengan sunat. Dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, yang tinggal di kebun pala, yang tinggal berbakti di GBV Lemon. Ketahuilah, camkanlah perkataanku ini. Perkataan apa? Khotbah pertobatan. Ayat 40, 3.000 orang bertobat. Ayat 41, kalau kita baca cara hidup orang Kristen, mula-mula. Hidup penuh dengan kasih. Itu yang disebut dengan revival yang pertama. Yang begitu dahsyat, yang bisa dirasakan. Sehingga kita mengatakan banyak orang menyukai. Coba, kisah 2 ayat 41. Orang yang perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu terjadi hujan pertobatan. Jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi saudara sekalian, ini yang perlu dibangkitkan di akhir zaman. Manusia makin jahat. Ada yang bisa melebihi dari Kain. Kalau itu adiknya dibunuh, iri hati. Ada yang anak kandungnya dibunuh. Ada yang ibu kandungnya dibunuh, bapak kandungnya dibunuh. Itu betul-betul jahat saudara sekalian. Orang seperti itu nggak mungkin masuk dalam kerajaan surga. Alkitab mengatakan orang yang hidup dalam daging, Galatia 5, ayat yang ke-19, tidak mungkin masuk dalam kerajaan surga. Nehi si milik kita tumber jahe. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.